Bagaimana supaya seimbang jika kita diberi nikmat dan diberi musibah? Nah, ini ibu sudah sekaligus berikan jawabannya. Bagaimana biar seimbang? Maka kalau diuji nikmat itu bersyukur, diuji dengan kesusahan itu bersabar. Ini insya Allah akan seimbang. Karena itu yang Rasulullah ajarkan, cara mensyukuri nikmat. Tentu dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai fungsi yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang melekat pada tubuh kita saja, nikmat mata. Fungsi mata untuk apa Bapak Ibu? Jangan hanya berhenti untuk melihat. Karena kalau berhenti untuk melihat, hewan juga melihat dengan matanya. Orang kafir juga melihat dengan matanya. Orang munafik juga melihat dengan matanya. Orang musyrik juga melihat dengan matanya. Maka fungsi mata bagi orang yang beriman itu tidak cukup hanya untuk melihat, harus diteruskan sebagaimana fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30 untuk mata laki-laki yang beriman, ayat 31-nya untuk mata perempuan yang beriman. Berarti melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ini makna syukur nikmat Allah yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Kalau syukur itu hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan, korupsi 271 triliun kemarin ketika Rungkonangan, yo alhamdulillah. Orang menang judi online juga alhamdulillah. Orang selingkuh gak ketahuan pasangan halalnya juga alhamdulillah. Kalau bersyukur hanya sebatas ucapan alhamdulillah, dia pahamnya hanya sebatas itu, maka ini salah jalan dalam mensyukuri nikmat Allah. Kalau bersyukur hanya dimaknai sebatas ucapan alhamdulillah, mau korupsi ben ra konangan dia juga akan bismillah. Niat insun korupsi muga-muga ora konangan. Bismillah, apa begitu? Tidak. Maka kata Nabi yang ajaban li amril mukmin itu sungguh menakjubkan perkara bagi hamba Allah yang beriman. Yang pertama, in asobathu sarra syakara fakana khairal lahu. Ingat Bapak Ibu, in asobathu, asoba yusibu isobatan, musibatan. Semua yang menimpa kita itu adalah musibah. Baik itu kesenangan, itu juga musibah, artinya ujian. Karena itu berasal dari al-soba, sesuatu yang menimpa. Maka ketika kita ditimpa ujian kesenangan, bersyukurlah biar itu seimbang. Bagaimana cara bersyukur biar itu seimbang? Gunakan semua nikmat Allah itu sesuai fungsi yang telah Allah gariskan, Rasulullah gariskan. Gunakan nikmat mata hanya untuk melihat yang baik-baik. Karena fungsi mata bagi mata orang yang beriman itu untuk melihat yang baik-baik.
Fungsi telinga gunakan mendengar yang baik-baik. Fungsi lisan gunakan untuk berbicara yang baik-baik. Jauhi kata dusta, bohong, ghibah, fitnah, caci, maki, misuh, dan lain sebagainya. Karena semua itu perkataan yang tidak baik. Kalau tidak bisa berkata baik dengan lisannya, sebagai bentuk syukur nikmat lisan, maka diam. Padahal simpel sekali Bapak Ibu untuk diam. Saat ini panjenengan sudah bisa praktek untuk diam. Kenapa? Karena tutup mulut. Lah, dari lisan saya keluar suara. Kenapa? Karena buka mulut. Maka aneh kalau ada orang mengatakan, "Wis aku ra iso nek kon meneng." Padahal meneng iki gampang banget. Coba kita praktekkan sama-sama ya. Kita coba praktekkan ya, diam ya, dengan menutup mulut. Kita praktekkan sama-sama. 1, 2, 3. Sudah tak? Nggak ada suara. Nggak ada sesuatu yang keluar dari lisan. Masa hanya tutup mulut saja nggak bisa? Lisan kita ini Bapak Ibu, fungsinya hanya untuk bicara yang baik-baik. Bukan untuk fitnah, bukan untuk ghibah, bukan untuk rasan-rasan, bukan untuk caci maki, bukan untuk misuh-misuh, bukan untuk berkata bohong, tetapi untuk berkata jujur, berkata menyampaikan kebenaran, untuk mengatakan yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Kalau belum bisa mengatakan itu, tutup mulut, diam. Itu kalau kita ingin membuktikan bahwa kita ini betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu seimbang nanti. Bagaimana biar seimbang? Kalau diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka sabar. Sabar di sini biar seimbang ya sabar aktif. Pertama, terima dulu ujian itu, bahwa itu ujian keimanan dan ketakwaan. Dengan keadaan yang tidak menyenangkan itu, yakini dalam hati bahwa Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. Dengan ujian yang tidak menyenangkan itu, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa Allah sudah menyiapkan segala kebaikan di balik musibah ini, musibah yang tidak menyenangkan. Karena Allah sudah menjanjikan untuk itu. Itu sabar secara aktif, terima dulu, yakini bahwa janji Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Tanamkan janji Allah itu, yakini tanpa ragu. Oh kok ini ujiannya tidak menyenangkan, oh kok diuji sakit, oh la ba'sa, tahur insyaallah. Sakit ini dari Allah. Dengan sakit ini Allah hendak gugurkan dosa-dosaku. Di balik keadaan sakit yang tidak menyenangkan ini, saya yakin sekali dengan janji Allah. Di ujung sana Allah telah janjikan kebaikan demi kebaikan. Bagaimana bukan kebaikan, sedangkan di balik keadaan yang sedang sakit ini, setiap detik Allah gugurkan dosa-dosa saya. Dan itu merupakan satu kebaikan, puncak kebaikan, puncak anugerah Allah kepada hambanya. Itu apa kira-kira Bapak Ibu? Puncak anugerah Allah kepada hambanya. Apakah harta? Apakah kedudukan? Puncaknya apa? Maghfirah, ampunan dari dosa. Itu puncak anugerah Allah kepada hambanya. Wallahu ya'idukum maghfirah. Allah janjikan maghfirah. Ini puncak anugerah. Maka ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yakini di balik itu Allah sedang berkehendak menggugurkan dosa-dosa kita. Ini puncak anugerah tertinggi dari Allah. Anugerah terbesar dari Allah itu saat
kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Maka terima ujian itu dengan sabar. Terima dulu. Begitu diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, terima bahwa itu ujian keimanan dan ketakwaan. Ada sesuatu kebaikan yang Allah janjikan jika kita sabar, yaitu berupa ampunan dari dosa. Sesudah itu, sabar aktif setelah menerima kenyataan ini, kemudian cari Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan keras hati, jangan salahkan Allah. Petunjuk Allah itu cari Allah. Setelah menerima ini dari Allah, kemudian cari Allah. Surat apa itu yang bunyinya, kenapa mereka ketika tertimpa musibah mereka tidak datang tunduk patuh kepada kami. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Al-Anfal atau Al-An'am itu. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, semakin sulit ujian, harusnya semakin mencari Allah, semakin dekat kepada Allah, jangan semakin menjauh. Jangan semakin menjauh dari Allah. Ya, mari Quran surat Al-An'am ayat 43. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 43. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Semakin sulit ujian keimanan ketakwaan, harusnya semakin dekat kepada Allah menurut ayat ini. Ini cara yang Allah tunjukkan pada kita. Semakin dekat pada Allah, jangan semakin keras hatinya. Bisa jadi salah satu tanda semakin keras hati kita, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya sudah umrah, kenapa saya harus yang menjalani tertimpa penyakit ini ya Allah? Kenapa bukan orang lain yang belum sholat? Kenapa bukan orang lain yang belum haji dan umrah? Kenapa bukan orang lain yang tidak puasa Ramadan? Why always me ya Allah? Kenapa harus saya? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Karena hanya kamu yang mampu menjalani ujian itu. Orang lain tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakini janji Allah itu. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Maka jangan katakan why always me. Jangan katakan kenapa harus saya ya Allah, kenapa selalu saya ya Allah menerima ujian yang tidak menyenangkan ini. Allah Maha mengetahui, hanya panjenengan yang mampu melewati ujian ini. Orang lain punya takaran ujiannya sendiri-sendiri. Maka langkah berikutnya, cari Allah, dekati Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Semakin sulit keadaan, lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan semakin menjauh, jangan menyalahkan Allah. Kalau sudah begitu, kemudian usahakan, ikhtiar. Usaha, ikhtiar. Kalau ujiannya sakit, ikhtiar untuk sembuh. Cari, datang. Setelah datang kepada Allah, cari obatnya. Kemudian mohon doa kepada Allah diberi kecocokan dalam ikhtiar untuk berobat. Sehingga ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi
itu terus berjalan ibarat dua sisi mata uang. Jangan hanya mengandalkan harta kekayaan untuk berobat saja, tapi dengan meninggalkan doa kepada Allah. Oh, saya punya uang, saya punya kekayaan, saya sakit bisa berobat ke rumah sakit yang paling top, dokternya paling top, peralatan medisnya paling top, sehingga melupakan Allah. Kenapa? Karena punya harta menjadi budak dari harta. Rumangsane dokter wi iso nahan nyawone. Rumangsane alat-alat medis itu yang berkuasa penuh atas nyawa seseorang, sehingga lupa dengan Allah. Kita hamba Allah yang beriman, selain ikhtiar berobat, terus kita kuatkan permohonan kita kepada Allah. Seberat apapun penyakit, Bapak Ibu, dulu pernah Allah ujikan penyakit yang berat sekali kepada Nabi Ayub. Tidak pernah ada penyakit seperti itu, dan tidak pernah ada orang lain yang menderita penyakit seperti Nabi Ayub, baik sebelum generasi Nabi Ayub maupun sesudah generasi Nabi Ayub. Sampai hari kiamat tidak akan ada yang menderita penyakit seperti beliau. Tapi beliau tidak putus asa, beliau tidak keras hati, beliau tidak melupakan Allah, tetap menerima ujian itu dari Allah dengan sabar aktif, tanpa mengeluh, tetapi terus memohon kepada Allah. Rabbi anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa oleh penyakit, sedangkan Engkau Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Itu doa Nabi Ayub. Maka kita jangan putus asa. Seberat apapun ujian sakit menurut kacamata manusia, kita punya Allah yang sudah menjanjikan kepada kita memberikan syifa. Jika aku sakit, fahuwa yashfin, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Jangan berkeluh kesah terhadap penyakit yang diderita oleh fisiknya. Kita punya Allah, dekat pada Allah, cari Allah, terus mohonkan, panjatkan doa-doa kepada Allah. Salah satunya doanya Nabi Ayub dan doa dari Rasulullah. Seberat apapun sakit, jangan putus asa selama kita punya Allah. Terus mohonkan pada Allah, Rabbi anni massaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk memanjatkan doa-doa itu. Nah, itulah sabar aktif, maka akan balance. Kalau sabar pasif, putus asa nanti panjenengan. Selawat terus, wis salat, wis poso, wis ini selawat terus sembuh boyak porah. Itu namanya pasif nyalahkan Allah. Kalau kemudian ujian itu berupa kekurangan materi dunia, caranya biar balance bagaimana menerima sikap sabarnya. Lihat yang di bawahmu. Biar sabar kita itu bisa balance. Kalau ujian itu berupa kekurangan materi dunia, caranya bagaimana? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawahmu kalau urusan dunia, jangan lihat orang yang di atasmu. Dengan melihat orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia, itu bisa menjadi penolong kita agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita. Kalau kita urusan dunia melihat orang di atas kita,
maka kita akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Tapi jika kita melihat orang di bawah kita dalam urusan dunia, akan muncul rasa qanaah, akan muncul rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan. Iri itu pada orang yang dekat kepada Allah, itu boleh kita iri. Jangan iri terhadap dunia. Jangan iri terhadap dunia. Kalau kita iri terhadap dunia, pada dunia yang dimiliki oleh seseorang, maka potensi besar kita akan cinta kepada dunia berlebihan, sehingga tidak hanya sebatas dalam genggaman, namun dunia masuk ke dalam hati. Kalau sesuatu yang sudah masuk dalam hati, dia tidak siap berpisah dengannya, dia tidak siap kehilangan dengannya, tidak rela. Sehingga kalau sudah mencintai dunia berlebihan, ketahuilah ini ciri-ciri seseorang terkena virus wahn. Lebih mematikan, lebih membinasakan dari virus COVID kemarin. Virus wahn ini lebih mematikan, lebih membinasakan. Karena binasa dunia akhirat ini, wahn ini. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Bagaimana bisa dia terlalu berlebihan mencintai sesuatu yang pasti dia tinggalkan, yaitu dunia? Bagaimana bisa dia tidak memikirkan sesuatu yang abadi, yaitu akhirat? Kenapa dia lebih memikirkan kehidupan yang baik untuk dunianya, tetapi lupa memikirkan kematian yang baik? Kenapa terlalu mencintai dunia sehingga tertipu oleh dunia dan tidak peduli dengan kehidupan yang abadi, yaitu akhiratnya? Ini karena sudah terjangkiti virus wahn, sudah masuk ke dalam hati, cinta dunia, kehilangan dari dunia, sedihnya minta ampun. Kehilangan sepeda motor, sedihnya minta ampun. Wajar, manusiawi, iya, boleh bersedih kehilangan sepeda motor. Proyek sudah di depan mata, keuntungan menjanjikan dengan keuntungan besar, tiba-tiba diserobot orang, sedih, gelo, bertahun-tahun kelingan. Tapi kehilangan waktu sholat, nyaman-nyaman saja, adem ayem saja. Kehilangan waktu sholat, adem ayem. Kehilangan untuk berkata jujur, tenang-tenang saja. Kehilangan untuk berbuat hak, tenang-tenang saja. Tapi berbuat zalim, semangat. Berbuat tidak jujur, semangat. Kenapa? Karena ada sesuatu dari dunia yang akan didapatkan di balik ketidakjujuran, di balik kedzaliman, di balik kecurangan, di balik kebohongan, di balik korupsi, di balik tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Di balik mengurangi takaran, di balik menyembunyikan barang cacat, barang dagangan dan lain sebagainya. Itu ada keuntungan dunia yang menjanjikan keuntungan yang sedikit, semu dan menipu. Aneh kita ini. Kalau ditanya cita-citanya apa, nanti kalau sudah mati masuk surga, surganya apa? Surga Firdaus bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, bersama para solihin. Ingin mencapai level tertinggi kenikmatan surgawi. Tetapi ketika diseru untuk tunduk patuh kepada Allah, tidak mau. Irinya masih masalah duniawi. Terjangkiti virus wahn, tidak peduli. Padahal kok bisa dia benci dengan kematian, wong dia pasti mati. Kok bisa dia cinta berlebihan dengan sesuatu yang pasti dia tinggalkan, yaitu dunia, wong dunia ini pasti dia tinggalkan. Kok bisa benci kematian, wong pasti dia mati.
Ini virus Wuhan, jangan sampai terjangkiti. Maka iri itu pada urusan akhirat, jangan urusan dunia. Dunia ini remeh-temeh, lebih bernilai satu helai sayap nyamuk di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Dan mudah-mudahan hati kita dicondongkan oleh Allah untuk berlomba dalam kebaikan, sehingga mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia itu bisa jadi 1 menit ke depan kita tinggalkan kok. Wis ora usah digondeli nemen-nemen. 1 hari, 1 detik nanti, 1 menit nanti, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun nanti pasti akan kita tinggalkan. Entah kapan, wallahu a'lam. Yang jelas jangan takut mati. Kita khawatir itu kalau nanti mati kita belum punya bekal yang kita bawa kepada Allah berupa amal soleh. Oleh karenanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sudah? Ya, cukup.